Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, wa nasrahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Wa qala azza min qail fi kitabihi al-aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, dia akan selalu mengukir hidupnya untuk banyak beramal soleh dan sering bermuhasabah, mengevaluasi dirinya kepada Allah. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima rangkaian ibadah dan mengampuni segala dosa. Mereka tetap mengukir hidup berdasarkan tuntunan-tuntunan. Ini orang-orang yang cerdas, saudara. Tapi orang-orang yang tidak mau tahu tentang perihal akhirat, dia hidup hanya mengukir kesenangan-kesenangan dunia saja. Dunia saja disenangkan oleh dia. Dia puas-puaskan hidup di dunia. Tapi dia tidak pernah pikirkan bagaimana kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki di akhirat. Ini orang yang keliru. Ini orang yang bodoh dalam pandangan kacamata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang cerdas yang Nabi sampaikan di dalam hadis adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Dia mampu beramal di dunia ini untuk bekal kehidupan setelah mati. Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Itu cermin kecerdasan seseorang menurut pandangan Nabi SAW. Bukan mereka melakukan kepuasan-kepuasan dunia. Bukan. Justru dunia ini ada sebagai tempat bersinggah sementara saja. Tempat singgah sementara saja. Yang kekal itu adalah akhirat. Dia nggak mau celaka hidupnya orang-orang yang cerdas, orang yang beriman. Tapi orang-orang yang memikirkan kehidupan dunia semata, berarti dia telah memilih hidupnya untuk mendapatkan celaka. Ya, mendapatkan celaka. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dalam kitab Nasairul Ibad ya, disebutkan tuh. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Imam Nawawi Al-Bantani itu disebutkan. Ya, bahwasanya alamatus syaqama, as-syaqawa arba'atun. Tanda orang yang celaka itu ada 4. Ada 4 tanda orang yang celaka. Apa saja dia? Pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Mereka adalah orang yang selalu melupakan dosa-dosanya yang lalu. Sedang dosa-dosa itu terjaga dan tersimpan rapi di sisi Allah. Nggak bisa dosa itu dilupakan begitu saja, padahal dosa itu udah ada catatannya dari Allah. Tapi dia lupain dosa-dosanya. Nah, ini orang celaka. Jadi siapa saja yang melupakan dosa, itu bertanda bahwa dia telah memilih celaka dalam hidup mereka. Makanya kalau dosa jangan lupain, saudara. Jangan dilupain kalau dosa. Ingat, karena memicu kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan lupain dosa. Ingat sama dosa setiap saat. Kita harus ingat. Makanya kita selalu dicas dengan istighfar itu. Jadi istighfar itu mengecas kita supaya ingat dosa. Ya, kalau kita habis sholat, kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita.
Setiap saat kita beristighfar, jangan melupakan dosa. Orang yang lupakan dosa berarti dia memilih celaka. Pertama, itu tandanya itu. Tanda orang celaka, lupain dosa, melupakan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, orang yang celaka cirinya apa? Yang celaka dia lebih memilih apa? Wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Selalu menyebut-nyebut amal kebaikannya yang lalu. Amal kebaikan yang udah dikerjain itu selalu disebut-sebut wala yadri aqubilat amruddat. Padahal dia tidak pernah tahu amalnya itu diterima apa ditolak. Tapi udah nyebut-nyebut amal baiknya. Itu celaka, saudara. Jadi siapa yang menyebut-nyebut amal baiknya, tanda orang celaka. Kita kan sering jumpain orang begitu, saudara. Betul? Banyak orang-orang yang begitu. Kalau habis sedekah jariah, dia sebut-sebut. Ya, kalau habis bangun masjid, dia sebut-sebut. Ya paling tidak begini dah ngomongnya nih. Tuh masjid tuh, kalau nggak ada gua nggak jadi masjid tuh. Ya, kenapa? Gua bawain pasir 5 truk, semen 100 sak, ya. Kemudian keramiknya, wah dia sebut-sebut sama orang. Itu tandanya orang celaka. Amal baiknya nggak ada apa-apa di sisi Allah. Ya, bangun tahajud dia sebut-sebut, ya, ngaji Quran dia sebut-sebut, gitu. Artinya nyebutnya itu untuk membanggakan dia, untuk menyombongkan diri dia. Itu artinya tanda orang celaka. Jadi kalau kebaikan itu simpan sudah. Jangan disebut-sebut, simpan aja, lupain katanya. Lupain kebaikan itu. Seolah kamu itu nggak pernah beramal baik, seolah. Sehingga memicu diri kamu untuk selalu baik dan taat. Yang ketiga, ciri celaka itu adalah wa nadharahu ila man huwa fawqahu fid dunya. Dia selalu memandang kepada orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Itu celaka. Jadi kalau dalam urusan dunia, mandangnya orang yang di atas, saudara. Kalau dia punya motor, dia ngelihatnya orang yang punya mobil. Itu tandanya orang nggak pernah bersyukur. Celaka itu orang. Dia punya motor, ngelihatnya orang yang punya mobil. Dalam urusan dunia. Yang punya mobil, ngelihatnya orang yang punya kapal terbang. Begitu seterusnya dan begitu. Nggak ada puasnya. Yang pada akhirnya orang-orang begini akan celaka dengan pikiran. Jadi dalam urusan dunia dia pandang ke atas. Sehingga memicu diri dia selalu dengki sama orang. Dengki. Kalau dunia jangan dipandang ke atas, saudara. Dunia. Begitu sebaliknya. Kalau dalam urusan akhirat atau urusan agama, dia mandang ke bawah. Wa nadharahu ila man huwa dunahu fid din. Yaqulullahu ta'ala. Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yaradni fataraktuh. Dalam urusan agama, dia selalu memandang ke bawah. Memandang yang di bawahnya. Allah berfirman, aradtuhu, aku menginginkannya. Walam yaradni, tapi engkau, dia tidak pernah mau menginginkan aku. Aku menginginkan dia, kata Allah. Tapi dia tidak pernah mau menginginkan aku. Fataraktuh, lalu aku tinggalkan dia. Ini hadits kursi ya. Aku tinggalkan dia. Padahal aku menginginkan dia, tapi dia tidak menginginkan aku, katanya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya paling pintar, dirinya paling benar. Ada orang dalam urusan agama, dia pandang ke bawah. Dia nggak pernah pandang ke atas. Pandang ke bawah. Orang bisa Fatihah, dia baru bisa alif-alifan. Udah aja yang di bawah aja yang dia pandang. Dia bisa Fatihah, mandangnya bukan nama orang yang bisa hafiz Quran, tapi di bawahnya lagi. Dia baru bisa sholat sunnah. Ya misalnya begitu. Dia mandangnya sama orang yang gak sholat. Ya sudah berapa? Di bawah terus, di bawah yang dipandang. Itu akan membuat dia celaka. Karena orang kalau udah mandang urusan agama di bawah, ini orang yang celaka. Na'udzubillah, na'udzubillah. 4 tanda orang celaka yang menyebabkan kita sengsara. Kita nggak pernah ingin punya ciri yang demikian.